Tapi kalau misalkan kayak Moody's ya tetap pengaruh, cuman pengaruh sih nggak akan sebesar MSCI kemarin. Gitu. Awalnya juga saya berpikir 15% itu harus banget di bulan Maret, which is bulan depan. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah 15% itu sampai dengan 2 tahun ke depan, 2 atau sampai 3 tahun ke depan. Wah mantap, Porto Corifan anti badai gitu loh. Jadi sekarang saya bikin tagline Porto anti badai. Influencer-influencer yang ya mungkin ya we call it kayak pom-pom gitu kan, ini saham bagus nih gitu kan, beli ya kan, dan orang kan banyak yang ya udah ikut-ikutan aja, oh kata si ini bagus. Padahal bagusnya kayak apa juga nggak jelas gitu kan. Pokoknya kata si ini bagus. Ya udah dia akhirnya beli dan kemudian ya misalkan harganya naik tapi kemudian yang ada pihak yang tadi yang menggoreng tadi ya kemudian menjual harga sahamnya dan kemudian harganya dump. Saya tuh gatel sebenarnya. Tahun lalu tuh saya mungkin bisa dibilang salah satu edukator ya, atau investor yang ya udah sering menyuarakan gitu, maksudnya hati-hati bahwa ya kenaikan IHSG dari 6.000 ke 8.000 abis itu naik lagi ke 9.000 ini kan tergolong cepat dan ya didominasi oleh ya saham-saham pengolo tadi. Hai, Cuanamix di sini. Apa kabarnya di sana? Nih kabarnya di awal tahun 2026 memang penuh dengan kejutan ya. Mulai dari pengumuman MSCI dan yang terbaru juga ada pengumuman dari Moody's. Kira-kira gimana sih dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia saat ini dan bagaimana para investor retail bisa menyikapinya? Nah, langsung aja kita sharing dan ngobrol-ngobrol bersama Kak Arifan Kurniawan di sini. Terima kasih banyak Kak Arifan. Thank you Rizka. Di tengah kesibukannya ini sudah menyempatkan hadir loh ke sini. Dan pas banget pas Kak Arifan kesini pengumuman Moody's juga yang penurunan peringkat outlook kredit itu yang ternyata berpengaruh lumayan berpengaruh gitu terhadap IHSG. Kalau pengaruhnya ke saham-saham yang Kak Arifan pegang sejauh ini gimana dampaknya? So far sih biasa aja ya sebenarnya ya, nggak ada pengaruh yang gimana-gimana sih. Paling kalau koreksi ya cuman koreksi kayak 1%, 2%. Jadi nggak ada efek yang terlalu signifikan ya so far sampai dengan saat ini. Untuk saham perbankan, Kak Arifan juga pegang saham-saham perbankan kayak blue chips gitu nggak? Saham perbankan ada, tapi nggak cuma satu lah. Tapi kalau sisanya itu di luar saham perbankan dan di luar big bank gitu. Jadi lebih ke diverse ke apa saham-saham misalkan kayak consumer, saham-saham kayak komoditas itu. So far sih ya tadi saya cek oh merah, tapi ya udah gitu doang, nggak yang gimana-gimana. Tapi gitu. kira-kira akan ada emiten saham yang emang sensitif nggak sih terhadap isu ini, isu dari Moody's ini? Oke, kalau Moody's ini kan memang gini ya, dia kan lembaga pemeringkat kan. Nah jadi kalau lembaga pemeringkat itu kan dia menilai sebenarnya Indonesia ini kasarnya tadi dari stable menjadi negatif. Ya memang kalau secara psikologis dalam jangka pendek sih pasti akan dampak ya ke saham-saham terutama mungkin yang secara kredit rating itu jelek. Nah itu kan kalau misalkan perusahaan ada obligasi, nah obligasi itu kan ada peringkatnya kan. Nah kalau misalkan outlooknya negatif, emiten-emiten yang punya banyak obligasi mungkin secara secara ininya akan terdampak. Tapi kalau buat emiten-emiten yang nggak ada utang obligasi, nggak ada ini sih nggak terlalu terdampak sih. Gitu. Berarti dengan adanya isu ini sebenarnya bisa jadi salah satu momen peluang juga kah? Atau justru ini peluang atau momen untuk again wait and see lagi gitu. Kalau Kak Arifan melihat momen ini kayak gimana? Kalau saya sih ngelihatnya momen yang lebih besar itu memang momen MSCI kemarin sih. Kalau itu sih memang kayak kalau ibaratnya kayak kita main game tuh ibaratnya itu kayak udah level dewanya lah. Tapi kalau misalkan kayak Moody's ya tetap pengaruh, cuman pengaruh sih nggak akan sebesar MSCI kemarin gitu. Karena again ya kalau MSCI itu kan kayak Bible-nya fund manager, semua ngikut ke sana. Tapi kalau Moody's itu ya ada yang ikut, ada yang enggak, ya biasa aja sih kalau saya ngelihatnya. Oh, jadi kayak anjloknya IHSG pas pembukaan pasca pengumuman ini tuh kayaknya ini cuma sentimen sementara gitu, sentimen negatif sementara menurut saya sih pasti sentimen sementara aja karena tetap orang fokus atau market itu fokusnya adalah ke ini aja ke MSCI besarannya gitu. Kayak Moody's kayak apa ya, kayak ya another stumbling stone aja sih gitu. Cuman kalau big picture-nya tetap misalkan yang MSCI ini nanti bisa diberesin oleh regulator segala macam, ya
market akan recover lah gitu. Oh, aku pikir ada berpengaruh juga sih kayak ke kepercayaan investor asing gitu-gitu untuk yang Moody's ini tetap ada tapi ya. Ada, cuman nggak yang sebesar itu. Oke, tidak semasif yang kemarin ya. Tidak semasif yang kemarin. Soalnya gitu. teman saya tadi sempat ini shock ngeliatnya ya. Ini ada lagi nih isu muncul Apalagi nih, gitu. Apalagi nih gitu. Panik lagi. Jadi buat teman-teman juga tenang ya. Nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Ini tidak semasif yang kemarin. Jadi ketika bisa melewati badai yang kemarin, yang ini bisa juga ya. Iya, badai yang lebih besar itu badai yang kemarin lah. Kayak tadi aja saya sebelum kesini tuh sempat ya ada pertemuan lah dengan bursa gitu kan. Ya udah pas apa namanya pagi ngelihat oh turun, oh ya udah gitu aja kayak biasa aja gitu loh. Oke. Jadi nggak yang gimana sih. Apa pertemuan dengan bursa ada sosialisasi juga nggak sih ke retail ini? Ya, jadi memang bursa ini kedepannya tuh akan ya berusaha untuk menjaga kepercayaan lah dari teman-teman investor retail gitu ya, dan ya berupaya sebaik mungkin untuk bisa memenuhi lah persyaratan yang diminta oleh MSCI. Dan kan MSCI mintanya by Mei kan, tapi ya tadi kalau dari pertemuan tadi, sosialisasi tadi, bursa sepertinya akan Maret juga udah akan memberikan semua yang diminta lah ke MSCI. Jadi faster than deadline-nya gitu. Dan emang kayaknya setelah pengumuman MSCI itu pihak otoritas tuh emang lagi langsung ibaratnya berbenah. Gaspol banget ya. Gaspol banget. Ada pergantian direktur yang BEI, OJK gitu kan. Ya. Terus mulai keluar tuh yang strategi yang 8 reformasi strategi pasar modal. Perubahan free float juga. Tapi terlambat gak sih menurut Karifan? Apanya? Terlambat gak sih untuk semua ini? Ya jadi sebenarnya memang kalau ditanya baiknya ya memang sebelum-sebelumnya, jangan pas ada bom gitu loh baru di ini kan. Cuman ya udahlah kan udah pengumuman udah keluar dan market juga udah kemudian mengkoreksi ya kan di hari tanggal 28 dan tanggal 29 kemarin. Ya tapi ya better late than never lah. Gitu. Jadi kayak misalkan salah satu poin yang kayak free float gitu kan. Ya free float itu sebenarnya dengan atau tanpanya teguran MSCI sebenarnya sudah harus diperbesar gitu. Karena kalau cuman 7,5% gitu kan untuk emiten-emiten yang ada sekarang itu terlalu kecil. Ya kan, bahkan kayak mungkin kalau dilihat kayak volume perdagangannya sehari mungkin cuman kayak belasan triliun, itu kan buat sekelas misalkan MSCI atau sekelas investor luar very small gitu loh, kecil banget. Nah makanya kan pelan-pelan mau digedein. Cuman masalahnya gini juga Rizka, kalau misalkan MSCI-nya kalau misalkan free float ini langsung gede ke 15 ya kan. Satu mungkin akan tekanan jual. Kalau misalkan si emiten ini menjual kepemilikan sahamnya ke publik. Yang kedua, kalau untuk dari 7,5% ke 15% harus side issue. Pertanyaannya kondisi lagi begini siapa yang mau beli? Nah kan gitu loh. Jadi nggak bisa yang langsung udah pokoknya semua 15, nggak bisa. Makanya harus kayak berjenjang gitu. Oke, jadi berjenjang tapi untuk ditargetkan ke bulan Maret ini menurut Kak Arifan udah waktu yang pas nggak sih? Nah tadi saya tanya hal itu ya kan. Awalnya juga saya berpikir 15% itu harus banget di bulan Maret, which is bulan depan. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah 15% itu sampai dengan 2 tahun ke depan, 2 atau sampai 3 tahun ke depan. Jadi bukan Maret ini banget, tadi saya juga mikir kayak gitu kan. Oh ternyata 2 sampai 3 tahun ke depan. Jadi dan itu disesuaikan dengan si kemampuannya emiten. Contoh nih misalkan, oh kalau ada emiten yang sekarang tahun 2026 ini lagi naik panggung, dia pede nih kalau dia red issue pasti yang nebus banyak. Ya kan, dia bisa tuh misalkan langsung dari 7,5 langsung 15 boleh. Tapi ada juga kan mungkin perusahaan yang mungkin 2026 ini dia slowing down. Nah mungkin dia dari 7,5 nggak langsung 15, misalkan ke 10 dulu. Nah nanti tahun depan kalau misalkan siklusnya udah naik lagi mungkin dia genjot lagi ke deket 15. Jadi disesuaikan dengan kemampuan emiten. Oh oke. Jadi Gitu. tetap ada jenjang itu tetap ada gitu ya, tetap dilakukan ada secara perlahan. Bener, gitu. itu juga saya baru tahu banget hari ini. Gitu. Iya sih, emang butuh sih sosialisasi itu Soalnya ya. kalau enggak kan semua juga kaget kan. Ini siapa yang mau nelen barang-barang red issue ini kan, gitu. Tapi keresahan MSCI terkait free float ini dan transparansi ini
emang juga dirasain nggak sih sama investor retail gitu? Ya, Dari sudut pandang Kak Arifan ya? Ya, sebenarnya kalau kita sih biasa aja, B aja, ya kan. Maksudnya kita nggak yang harus kayak lihat siapa apa namanya ini yang free float. Ini kalau dibagi-bagi tuh ada siapa aja sih di dalamnya. Kalau buat kita sih sebenarnya biasa aja. Cuman kan MSCI ini agak beda nih, Rizka, dengan investor retail. Dimana kalau misalkan investor retail, ya kayak saya kan fundamental ya, kita ngelihat lebih ke fundamental itself ya kan, perusahaan ini seperti apa, arah perusahaannya seperti apa, growth-nya gimana. Nah cuman kan kalau MSCI itu mereka nggak terlalu lihat fundamental actually. Nah mereka lihat apa, free float market cap-nya berapa, kepemilikan sahamnya berapa persen, ya kemudian volume perdagangannya berapa, lebih ke arah itu gitu. Jadi kalau buat investor retail sebenarnya ya nggak gimana-gimana banget, cuman kalau buat MSCI dan investor yang memang mengacu kepada MSCI Play, it really matters. Jadi tergantung kungfunya sih. Gitu. Tergantung kungfunya masing-masing. Tergantung kungfunya, kalau emang dia memang kayak kemarin pegang saham-saham yang memang diprediksi akan masuk ke dalam indeks MSCI, itu pasti pengaruh banget. Karena kan mereka harus hitung nih, buat masuk MSCI ini harga berapa, gitu-gitu kan. Tapi buat yang misalkan kalau saya kan gameplaynya beda ya. Lebih ke fundamental, lebih ke cari perusahaan yang salah harga, cari perusahaan yang turn around, yang nggak terlalu pengaruh sebenarnya gitu. Apa namanya? Tapi kan emang ketika kita ngomongin MSCI ini kan menjadi acuannya adalah internasional kan, kayak gitu. Berarti apa yang terjadi di Indonesia ini emang tidak wajar kalau kita bandingkan dengan market-market di luar negeri juga dong, ketika emang MSCI mengkhawatirkan hal ini. Ya, jadi sebenarnya kalau MSCI itu kan ada dua ya sebenarnya kalau secara garis besar yang dia minta kan. Yang pertama itu adalah kayak transparansi datanya. Nah, transparansi data itu adalah ya dari free float ini sebenarnya kalau dipecah lagi tuh yang benar-benar free float tuh berapa sih? Nah, itu kan selama ini tidak mereka dapatkan. Yang kedua adalah masalah likuiditas. Ya, dimana kalau misalkan dengan yang ada sekarang dengan size yang sekarang itu ibaratnya kayak belum investable lah bahasanya. Nah, jadi kalau misalkan dua ini bisa dipenuhi oleh kita punya regulator, ya ya udah MSCI tetap akan invest di kita. Dan menurut saya kalau untuk kayak kemarin ada ancaman untuk sampai ke turun kelas frontier gitu ya. Menurut saya sih kecil lah kemungkinannya, karena it technical matters. Masalah teknikal aja, bukan masalah fundamental. Kecuali misalkan fundamental gitu ya, itu baru kita khawatir. Tapi kalau masalah teknikal itu harusnya bisa di solve lah. Bahkan tadi Bu saya bilang kayak Maret kita akan maju lagi. Nggak perlu Mei, Maret kita akan ya penuhi semua permintaannya mereka gitu. Iya, maksudku juga emang biar ini jadi standarisasi. Yeah. Akhirnya kan kita ngikutin standarisasi global juga kan. Ikut standarisasi global. Pengumuman dari MSCI ini. Dan yang menarik tuh akhirnya isu yang diangkat adalah saham gorengan gitu kan, dengan adanya situasi ini. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu juga gitu, saham gorengan tuh kayak gimana sih kalau dari sudut pandang seorang fundamental ini juga gitu. Ya gampangnya saham gorengan itu biasanya adalah saham-saham yang sebenarnya dia nggak punya fundamental yang baik. Jadi contoh lah misalkan kayak perusahaan ini sebenarnya rugi ya kan, atau kalaupun dia untungnya kecil banget gitu kan. Nah terus udah gitu volume perdagangannya biasanya ya cuma ratusan juta per hari gitu kan. Nah tapi tiba-tiba harga sahamnya itu bisa naik tinggi. Nah, jadi kan kadang banyak trader yang nggak lihat ya ini perusahaan apa, nggak lihat labanya berapa, nggak lihat performanya gimana, pokoknya dia lihat harganya lagi naik tinggi, ikutan deh. Nah, terus udah gitu misalkan ada influencer yang ya mungkin ya we call it kayak pom-pom gitu kan, ini saham bagus nih gitu kan, beli ya kan, dan orang kan banyak yang ya udah ikut-ikutan aja, kata si ini bagus. Padahal bagusnya kayak apa juga nggak jelas gitu kan. Pokoknya kata si ini bagus. Ya udah dia akhirnya beli dan kemudian ya misalkan harganya naik, tapi kemudian yang ada pihak yang menggoreng tadi ya kemudian menjual harga sahamnya dan kemudian harganya dump. Ya banyak retail yang mungkin nyangkut di atas gitu. Jadi risiko buat para retail ini ketika emang terjebak oleh saham gorengan ini nyangkut itu ya? Atau ada risiko-risiko lain juga nggak sih sebenarnya nggak disadarin oleh retail? Amit-amit kalau misalkan sampai delisting.
Kalau nyangkut kita masih bisa cut loss, Rizka. Tapi kalau misalkan delisting, kita punya uang 100 juta, kita beli terus sahamnya delisting atau suspend gitu ya. Udah 100 juta nggak bisa diapa-apain, hilang gitu kan. Nah itu kan yang bahaya kan gitu. Makanya tadi juga jadi perdebatan juga, ini jadi ke saham gorengan gimana. Iya, terbaru kan sampai udah mau sudah membekukan 38 ya sekitar 30 lebih emiten saham lah ya yang disebut saham gorengan. Jadi makanya salah satu bentuk evaluasi dari pihak otoritas ini adalah perang melawan saham gorengan. Tapi sebenarnya praktiknya udah banyak ya kalau gitu di Indonesia ya. Banyak lah. Mana aja kalau gitu. Banyak lah. Iya. Ya cuman makanya gini, kayak kita ya sebenarnya kayak satu sisi kita sebel sama MSCI, tapi satu sisi kita thank you juga sama MSCI. Karena kalau misalkan nggak ada teguran dari MSCI mungkin ya masih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kan ini ibaratnya kalau kita lihat dinamika yang terjadi seminggu ini, begitu ada teguran atau pengumuman dari MSCI, semua kelihatannya tuh benar-benar kayak berbenah. Ya kan, regulator berbenah lah, kemudian juga ada aparat yang ikut ngebantu lah. Ya harapannya sih dengan adanya bom ini jadi kayak wake up call ya buat semua pihak ya, regulator termasuk kita, pelaku saham dan juga mungkin emiten ya, untuk ya kita sama-sama ya lebih baik lah ke depan. Ya. Dan tadi kan Kak Rifan bilang saham gorengan itu ada volume perdagangannya tuh kayak apa sih ibaratnya nggak jelas gitu nggak ya. Jelas ya. Awalnya sepi, tiba-tiba wah rame itu gitu kan. Ada siapakah di baliknya biasanya? Banyak ya, bisa. Istilahnya kadang kita mendengar istilahnya bandar ya. Iya. Jadi siapa sih bandar ini dan perannya tuh kayak gimana? Bandar itu sebenarnya bisa macam-macam, bisa emang ada satu orang yang emang dia punya duit banyak ya kan, dia misalkan dia punya berapa 1 triliun, ya udah dia lihat oh ini kayaknya size-nya bisa nih, ya udah dia belinya pelan-pelan, abis itu dia keluarin berita ya kan, bahwa saham ini akan to the moon misalkan ya, bikin berita apalah, dan kemudian banyak retail yang kemudian kepancing, begitu retailnya kepancing abis itu dia jual. Ada juga mungkin ya dari emitennya itu sendiri. Ya, ada lagi mungkin ya apa kita bilang kayak konsorsium. Jadi sebenarnya siapapun bisa dalam tanda kutip jadi bandar atau jadi market maker. Ya cuman kan ya itu balik lagi ada oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan ketidaktahuan pasar untuk mendapatkan keuntungan dari diri sendiri. Ya contoh yang paling heboh kan kemarin lah ya, saham Dada. Nah itu kan ya semua orang juga udah tahu kan. Oh begitu misalkan harga saham ini dibilang oh mau diakuisisi Vanguard ya kan, mau ini apa kerjasama strategis dengan Real Madrid dan segala macem. Ya ternyata itu hoax. Ya kan, dari retail udah banyak banget yang nyangkut di atas. Begitu dump ya pada marah. Tapi yang lucu abis itu ada lagi jilid keduanya kan kemarin, naik lagi dan masih banyak lagi yang nyangkut gitu loh. Dan akhirnya dump lagi. Aduh saya bilang aduh ini kok nggak belajar gitu. Kebanyakan berarti permainan narasi ya untuk saham gorengan ini? Ya kebanyakan sih memang narasi. Karena kan narasi ini yang bisa membuat orang tuh jadi kayak oh iya gitu loh. Nah narasi inilah yang dibuat oleh si bandar atau market maker ini untuk ya dalam tanda kutip memanipulasi pasar. Nah, sebagai investor fundamental gitu ya, gimana sih menganalisa bahwa ini tuh adalah saham gorengan yang kayaknya akan langsung say big no gitu buat ini. Gimana tuh cara menganalisa dan memastikan ya gitu. Pertama pastinya ya tahu dulu ini perusahaan apa, itu dulu ya kan. Kalau kita nggak tahu ini perusahaan apa ya pasti gampang dibohongin lah. Ya kan, yang pasti satu harus tahu, misalkan kayak kemarin misalkan Dada, saya yakin misalkan yang nyangkut tuh itu lebih dari 50% pasti nggak tahu ini perusahaan apa, ya kan, pokoknya cuman taunya oh ini katanya bagus. Nah yang penting satu harus tahu dulu ini perusahaan apa. Yang kedua adalah ya kita kan bisa lihat laporan keuangan kan. Nah laporan keuangan itu mencerminkan kayak oh ini perusahaannya tumbuh atau tidak, size-nya besar atau tidak. Ya contoh kayak kasusnya Dada kemarin, kalau misalkan kita lihat laporan keuangannya, labanya itu kalau nggak salah cuma 1 miliar. Tapi dibilang mau diakuisisi senilai 100 miliar US dollar, itu kan nggak masuk akal. Ya kan, masa iya perusahaan 1 miliar tapi mau diakuisisi dengan nilai yang bombastis gitu loh. Nggak masuk akal gitu di saya. Jadi yang kedua kita bisa lihat dari sisi laporan keuangannya. Nah yang ketiga adalah kita bisa lihat valuasinya. Nah ini yang menurut saya penting. Ya kalau yang kita pakai yang paling sederhana itu kan ada price to earning ratio, ada price to book value. Ya itu yang paling basic lah. Kalau misalkan sampai price to earning ratio-nya sampai ratusan kali,
ya kan. Nah, apa namanya? Bisa jadi sebenarnya ketika harganya naik dan labanya kecil, price to earning ratio-nya kan akan meledak, akan tinggi sekali. Nah, itu artinya ya ada kemungkinan saham tersebut juga lagi digoreng gitu. Dan yang keempat ya kalau secara teknikalnya kita bisa lihat eh, volume pergerakan atau volume perdagangan day by day-nya. Kalau misalkan tadinya nih sepi, tiba-tiba rame, set gitu kan. Kalau di grafik kan kelihatan tuh. Nah itu juga otomatis besar kemungkinan bahwa itu terindikasi saham gorengan juga. Gitu kan. Kalau yang wajar tuh misalkan gimana? Misalkan kayak harusnya misalkan seharinya 5 miliar sampai 10 miliar per hari ya kan. Nah, terus misalkan kalau naik pun misalkan jadi 20 miliar masih oke. Tapi kalau misalkan gini, satu saham ini biasanya dia pergerakannya per hari let's say misalkan cuman 100 juta, 200 juta, nggak nyampe 1 miliar lah. Tiba-tiba bisa sampai puluhan miliar. Nah, itu kan terlalu jauh bedanya. Nah, cara ngebedainnya sih bisa seperti itu. Ya, jadi kalau kita emang aliran dalam fundamental itu adalah step by step yang bisa kita analisa dulu ya. Betul, sebenarnya gampang kok, nggak saham susah. itu. Ya, yang penting kita mau lihat atau enggak gitu. Nah itu dia kalau misalnya tadi kan secara profile udah dicek, laporan laba juga udah dicek, valuasi dicek. Tapi ternyata bagian yang tadi pergerakan volume perdagangannya aneh, itu pernah gak sih nemuin kayak gitu Kak Rifan? Pernah juga. Itu langsung No big juga, big no. Pokoknya jadi kalau ada salah satu nggak checklist tuh nggak. Itu ada ya indikasi saham gorengan dan biasanya yang saham gorengan ini yang biasanya dalam tanda kutip dimainkan oleh bandar adalah yang market cap-nya itu nggak besar, let's say cuma ratusan miliar, itu lebih gampang lah ya kan daripada let's say misalkan BCA market cap pernah sampai 1.000 triliun. Ya siapa yang punya duit 1.000 triliun gitu kan, gitu loh. Nah tapi kan kalau ratusan miliar itu masih kecil kan, ya jadi ya lebih rentan lah untuk digoreng tadi. Tapi ada nggak sih kesempatan atau ya chance buat si retail ini ikut bermain gitu dengan permainan bandar ini? Bisa dan ada yang untung, dan ada yang untung. Cuma pertanyaannya kayak gini, kayak kan ibaratnya ada yang bahasanya tuh follow the whale gitu kan. Ada teknik yang follow the whale. Ya misalkan lihat nih ada akumulasi segala macam dia ikut ya kan. Nah, cuman kita nggak pernah tahu si whale ini akan dumpnya di titik berapa atau kapan. Bisa by anytime dia dump. Dan kalau dump itu ya jangan harap kayak kita bisa keluar lebih cepat kalau kita nggak dapat informasinya gitu loh. Nah, itu memang risikonya di situ karena ibaratnya lost moment ya kita malah kebagian cuci piring ya Rizka. Gitu. Itu ya yang banyak nyangkut ya. Banyak nyangkut di situ. Jadi uniknya tuh gini kalau misalkan dilihat ya, saham ketika misalkan masih di bawah, ternyata nggak banyak nih yang beli. Tapi begitu grafiknya begini, ya, itu banyak banget yang beli. Itu udah nature market kita kayak gitu. Kenapa ya psikologis? Pengen cepat kaya. Itu ya. Kayak instan ya. Kita tuh kejebak di situ ya rata-rata orang-orang. Iya, kayak saham di bawah kayak dianggapnya lama. Padahal misalkan cuma berapa bulan nunggunya gitu ya. Tapi orang bilang lama, ya kan? Orang pengennya tuh yang ibaratnya tuh udah begini dia masuk udah langsung besok cuan. Kalau saya beda, kalau saya kelihatannya kayak gini, kayak misalkan kalau saya ya, saya tuh ibaratnya kayak kita lagi di pesta pernikahan lah. Saya lihat misalkan di sana tuh ada bebek goreng enak atau kambing guling enak. Kalau saya tipikalnya adalah sebelum orang rame, saya mau ngantri dulu, ya kan? Nah, supaya apa? Ketika misalkan udah boleh dimakan nih si bebeknya atau si kambingnya tadi, ya kita bisa makannya tuh enak dan dapat banyak. Ya, tapi kebanyakan orang tunggu sampai orang ngantri dulu, orang baru ngeliat, itu ada rame-rame, ada apa sih? Ikutan ngantri. Begitu kita dapat giliran, paling cuman dapat dikit doang gitu loh. Yang paling apes ya cuman dapat sisahannya doang. Nah di saham juga sama. Kalau saya ngelihatnya adalah ya kita lihat, di sana ada opportunity. Orang lain belum banyak tahu, ya kan? Saya akan duluan masuk ke sana. Nah, tapi kebanyakan orang, kenapa tadi banyak yang nyangkut adalah ketika dia lihat, udah rame nih. Rame itu dalam artian tadi tuh harganya udah di atas, biasanya rame, baru orang pada ikutan gitu. Nah itulah kenapa ya banyak yang nyangkut adalah karena itu.
ini ya fenomena FOMO juga sih ya. Oh banget. Jadi tuh sekarang tuh banyak banget kan dikasih tahu bahwa investor di pasar modal tuh jumlahnya kan sekarang semakin banyak kan. Tapi memang kebanyakan dari mereka tuh masih FOMO gitu, ngikut ya karena ngikut-ngikut aja, dan itu yang sebenarnya harusnya mereka lebih banyak mengedukasi diri untuk tahu harus, jadi kalau kita mau ini saham tuh harus paham gitu apa sahamnya. Iya, Itu kan yang terpenting kan dari itu semua. Nggak usah yang ribet-ribet lah, yang simpel aja kayak ini perusahaan apa, labanya naik atau turun, yang paling simpel gitu aja. Itu kita tuh udah, menurut saya itu harusnya udah bisa terhindar lah dari jebakan-jebakan Batman gitu. Nah saya yakin ya kita punya investor memang growing ya, tapi literasinya kalau saya lihat ya masih banyak yang masih Ya. kurang banget lah gitu. Iya. Jangan FOMO, jangan ngikutin asal influencer nanti, karena setiap keputusan ada di kita juga kan gitu. Bukan, Betul. jangan nanti kita ngikut-ngikut doang gitu ya. Iya, banyak kan main ngikut doang kan. Oh, ada lagi yang Terus gini. kalau jatuh aja langsung bete. Iya, ada lagi yang gini. Oh, ini kayaknya sahamnya namanya bagus nih. Beli ah. Itu lebih parah lagi. Ya. Berarti nih kalau denger cerita Karifan lebih milih untung 15% dalam setahun daripada cuan 100% dalam seminggu di saham gorengan dong. Kalau Gimana? saya, Coba. iya, Kok kalau aku analoginya itu. Aku nanya deh, Kak Rifan bakal milih untung 100% di saham gorengan atau untung 15% dalam setahun di saham blue chips gitu? Oh, ya kalau dibandingin dua itu sebenarnya ya 15% dari saham blue chip. Tapi kalau saya 15% kayaknya masih kecil. Oh, masih kecil ya, sorry. Masih bisa lebih gede masih lagi bisa ya? lebih. Ya ini saya dapat saham Bagger dari saham ini nih, ya kan. Ini saham yang kasih rezeki buat saya tahun lalu, ya kan, beli di berapa kemarin tuh 150, tertinggi kan sampai 400 kan kemarin kan, gitu. Itu berapa Bagger kan, dua Bagger gitu. Makanya terima kasih. Terima kasih ya. Iya, oke, kita langsung ngobrol nih. Oh gitu, jadi tetap kayaknya akan lebih memilih untuk gak perlu yang secara instan ya. Betul. Kayak ini juga saya dapat Bagger itu ya nunggu 1,5 tahun, Rizka. Ya kan, kayak akumulasinya tuh mulai dari 2024 ya kan, itu kan berarti kan ya apa namanya berapa bulan ya waktu itu ya, 10 bulan lah, 10 bulan akumulasi ya, sideways dulu terus turun dulu, begitu 2025 kan baru dung naik signifikan. Tapi gimana ya cara maintain psikologis dan mental Karifan gitu kan, pasti kan dalam momen yang panjang itu ada kalanya ya fluktuatif lah ya, pergerakannya. Ya, pertama yang pasti jangan ditungguin. Oh gitu. Seriously. Masa sih emang gak buka tiap hari gitu? Kalau saya cuman kayak buka, oh kayak tadi pagi, oh merah, oh ya udah gitu loh. Terus ntar paling closing, oh naik lagi, oh ya udah gitu. Jadi bukan yang kayak bener-bener kayak tiap hari, tiap jam mesti ngeliatin gitu kan. Nah, kalau misalkan tiap hari, tiap jam, ya saya nggak bisa podcast di sini. Ya kan, saya akan ngeliatin trading. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya paling kalau ngeliatin pun cuman kayak, oh turun. Oh ya udah kalau turun misalkan masih ada cash, ya udah beli lagi. Nah, itu satu, jangan diliatin. Yang kedua adalah kita harus tahu yang namanya nilai intrinsik. Nah, ini nyambung dengan valuasi tadi, Rizka. Jadi contoh misalkan gini, kayak misalkan si SMI nih gitu kan. Waktu di 150 ya saya hitung gitu kan. Sebenarnya nilai intrinsik atau nilai wajar perusahaan SMA tuh berapa sih? Hitungan saya adalah di 300 sampai 350. Menurut saya waktu di 150 berarti kan ini bisa dibilang saya dapat diskon 50%. Kayak ibaratnya kita beli baju tapi diskon 50% kan kita happy kan. Nah jadi waktu itu ya saya mulai beli. Tapi apakah langsung naik? Enggak juga. Karena habis itu ternyata turun dulu. Nah pas turun mindset saya adalah saya beli perusahaan yang harusnya di 400, saya udah beli di 150, tapi sekarang dikasih di 120, berarti kan diskon. Ya kan, sama kayak kita misalkan beli baju gitu. Oh kita mau beli misalkan harganya 500.000, tapi ternyata lagi flash sale jadi 150.000 misalkan. Berarti kan itu diskon. Nah itu saya patokannya ke sana, jadi saya nggak mandang, 150 ke 120 berarti gue rugi 20% dong, nggak gitu. Tapi justru kita mikirnya adalah, ini kita dikasih 20% lebih murah lagi gitu. Nah itu yang kedua.
Yang ketiga adalah yang supaya kita terhindar dari FOMO dan bisa ngelihat peluang itu adalah kita tahu growth story-nya. Nah, growth story perusahaan ini apa, ya kan? Nah, waktu itu kan kebetulan saya ikut RUPS-nya juga di gedung ini juga. Oh iya, masuk sekali. Iya, makanya ini sangat-sangat. Jadi pas kesini udah tahu lah ya Iya. lokasinya. Udah tahu lah ya gitu kan. Jadi saya sedikit banyak tahu lah tentang SMA lagi gedein video. Terus ya sempat dengar-dengar video akan IPO. Waktu itu Superbank ada kan IPO juga, maksudnya kan itu arahnya ke sana. Terus udah gitu videonya juga secara kan memang masih merah ya secara buku. Tapi merahnya ini udah mulai menipis segala macam. Terus kan kita juga bisa lihat kalau di SMA-nya kan pemegang saham pengendalinya MTEK juga terus beli. Berarti ada something nih gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita kalau sebagai seorang fundamentalis itu harus lihat, Rizka. Nah, itu yang mungkin tidak dilihat oleh banyak orang. Yang kayak tadi saya bilang, SMA di 150-an paling volume perdagangannya 1M, 2M per hari. Tapi begitu kemarin di 400, puluhan M per hari. Kayak kambing guling tadi. Ya banyak orang yang justru ngeliatin itu pas udah di 400, pas di 150 nggak tertarik. Nah, kita kebalikannya. Itu luar biasa sih kesabarannya. Tapi emang kesabarannya akhirnya beralasan gitu ya kan. Karena tadi ya udah ada argumen-argumen atau alasan-alasan yang udah didapatkan. Betul, gitu kan. Ya, dari gitu. hasil riset itu juga. Ya. Nah, terus berarti dengan sebagai seorang fundamentalis juga gitu ya, pernah gak sih kecelek dengan narasi atau bukan narasi deh, ya ketika kan tadi kan mempelajari growth dari history perusahaannya ya, ada gak sih momen juga kecelek gitu? Ada. Contoh kasusnya mungkin pernah di saham, dulu saya pernah tuh ada satu saham di bidang semen, sektor semen. Sebut nama nggak apa-apa lah ya. Ya, di Semen Indonesia, SMGR. Nah, jadi waktu itu narasinya adalah pemerintah akan membatasi supply semen di Indonesia karena kan semen itu kondisi oversupply. Hipotesanya bagus nih. Kalau misalkan supply semen dibatasin, harusnya harga akan meningkat. Dari sisi demand, harusnya konstruksi dan juga properti akan mulai pulih nih. Narasi kan dapat kan, tapi ternyata setelah saya pegang beberapa lama gitu ya, kok saya tidak melihat data bahwa supply semen itu turun, yang ada malah makin naik. Ternyata dari situ saya belajar ya bahwa banyak pemain-pemain semen dari China yang terus membanjiri supply di pasar. Nah, dari situ kan berarti saya bisa katakan hipotesa yang saya bangun tadi salah atau keliru. Tapi apakah salah saya sepenuhnya? Enggak juga, karena itu kan bukan di tangan saya kan. Gimana bisa ngontrol supply dan demand gitu. Tapi saya berekspektasi bahwa dengan supply-nya itu turun, harga semen akan naik, profit naik, harga saham naik, tapi ternyata itu tidak terjadi gitu ya. Udah itu kita lakukan ya cut loss. Cut gitu. loss juga, akhirnya cut loss ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan untuk cut loss tuh seperti apa sih? Satu, kalau misalkan hipotesa yang kita bangun itu tidak sesuai dengan realitanya. Hipotesanya A, tapi ternyata realitanya jadi B. Nah, itu kita harus tahu kapan kita untuk cut loss. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya saya kalau cut loss itu kalau misalkan ternyata si manajemennya itu tidak gizi-gizinya nggak bagus lah. Nah, jadi mungkin ini another story, tapi mungkin yang ini saya nggak sebut emitennya. Ada yang pemegang saham pengendalinya itu malah jual saham gede-gedean. Nah, bahkan ya kalau sekarang mungkin kepemilikan saham publiknya udah hampir 100%. Itu kan maksudnya sangat-sangat gila gitu loh. Ya kan masa iya si owner perusahaannya itu malah ngejual sahamnya sendiri. Berarti kan ada yang nggak beres nih dengan perusahaan ini. Ya udah itu cepet-cepet ya kita jual. Itu yang kedua tuh. Kalau misalkan si manajemennya atau si ownernya ada indikasi dia malah jual saham secara masif ya kan. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan ada opportunity yang lebih menarik di saham lainnya. Contoh nih misalkan kita ada naksir nih sama satu saham. Nah kemudian ternyata ada saham lain yang lebih menarik nih.
yang sama-sama terdiskon tapi peluang untuk rebound atau peluang untuk harga saham ini naik lebih cepat itu ada di sini. Itu nggak apa-apa, kita lakukan cut loss yang di sini untuk kita alihkan dana ke saham B tadi yang bisa yang menurut kita naiknya itu bisa lebih cepat dan lebih besar. Gitu. Nah, pas lagi badai MSCI kemarin, ada yang cut loss nggak, Kak Arifan? Nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kemarin gimana tuh dalam menghadapi badai MSCI ini? Kemarin kan banyak orang panik kan? Banyak yang panik. Banyak yang panik. Kak Arifan gimana menyikapinya? Biasa aja. Karena gini, mungkin kan itu pas tanggal pertama itu pas tanggal 28-nya kan. Tanggal 28 ya dapatlah informasi MSCI mengeluarkan pengumuman. Itu ya, pagi-pagi atau dari? Pagi-pagi itu. Pagi-pagi. Oh, ini kayaknya udah tahu nih. Ini kayak sih bakal trading hold, ya kan. Udah tahu, ya kan. Cuman pas jam 9 trading hold, saya lihat buka saya punya saham. Yang A turun 2%, yang B 1%, yang C 0,5%. Jadi cuman kayak 2%-an gitu, Rizka. Terus saya lihat yang saham Konglo, ARB semua gitu kan. Nah jadi maksud saya itu di situ saya nggak panik di tanggal 28 itu. Ya kan, karena cuma turunnya 2% versus yang ini turunnya 15% semua, ya kan. Terus udah gitu hari kedua, tanggal 29. Nah, tanggal 29 ternyata jam 9.30 trading hold lagi, ya kan. Nah, itu sebenarnya ada sedikit kekhawatiran karena waktu itu saham-saham yang saya pegang ternyata juga turun 8%. Ya kan? Oh, kenapa ya gitu kan. Nah, intinya saya coba cari tahu, oh ternyata ini adalah efek samping dari orang-orang yang pakai margin untuk beli saham-saham Konglo. Paham kan ya? Jadi dia punya 100 juta, beli misalkan saham Konglo yang narasinya akan masuk MSCI. Katakanlah ekspektasi dia adalah misalkan, dari 100 juta ini katakanlah dia dapat leverage 1:1 dari sekuritas. Berarti uang dia 100 juta, dia bisa beli dengan buying power 200 juta, ya kan? Dia beli 200 juta dengan harapan kalau naik ini bisa jadi 300 juta misalkan. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, harga sahamnya malah turun. Berarti yang dari 200 juta tadi turun nilainya let's say misalkan jadi 130 juta. Nah, dia kan akan coba menjual by any price karena panik kan. Udah pokoknya berapapun gue jual lah 130 juta. Masih ada sisa 70 jutanya. 70 jutanya kena for sale. Nah, itu mungkin di saham-saham yang fundamental tadi. Tapi ya setelah saya lihat 30 menit yang saya lakukan, ya udah saya antri aja di bawah, ya kan. Tapi ternyata pas trading hold-nya berakhir 30 menit, yang ada malah saham-saham saya grafiknya begini. Rebound ya? Rebound. Yang tadi yang ya saham-saham Konglo masih di bawah gitu. Nah, ini kan indikasinya apa? Indikasinya adalah ya satu mungkin banyak yang tobat. Aduh, ini kalau saya ngomong gini nanti ada yang head comment ya. Udahlah ya. Kan masing-masing ya Masing-masing aliran ya. dan kepercayaan. Saya mah udah kenyang Rizka kalau di sosial media ya udahlah ya gitu kan masing-masing kan. Iya. Ya tapi at least itu yang dari sudut pandang atau POV saya gitu bahwa ya saham-saham fundamental ketika trading hold kemarin itu ibaratnya kayak cuman lecet tipis-tipis doang gitu loh, nggak sampai yang luka banget ya kan. Dan reboundnya pun cepat. Dan begitu di hari Senin ketika IHSG turun 5%, malah saham-saham yang saya pegang, saham-saham fundamental ini malah hijau sampai dengan hari ini gitu loh. Jadi kan itu ya mengindikasikan bahwa ibaratnya nih kalau orang-orang DM gitu ya, wah mantap Porto Korifan anti badai gitu loh. Jadi sekarang saya bikin tagline Porto anti badai. Nah, itu dari sektor mana saja toh yang anti badai? Satu ada perbankan. Oh. Perbankan tuh sekarang resilient loh. Yang ya dihajarnya memang tahun lalu kan Nah yang terus iya, tahun lalu. aku tuh sebetulnya kayak bertanya-tanya lah ya. Iya. Kemarin kayak perbankan tuh gak sepopuler itulah Iya. dibandingin Konglo. Tapi Iya. justru ini pembuktian ya. Pembuktian ya kan, Di mungkin tahun kalau ini. kata yang pegang perbankan gantian loh. Ya kan. Nah, tapi Sektor intinya mana satu itu lagi? perbankan ya resilient lah dan malah hijau gitu kan. Terus yang kedua consumer. Nah consumer juga malah lebih hijau daripada si perbankannya sendiri. Yang ketiga saya ada pegang di sektor sawit. Nah sawit juga ternyata merah sehari abis itu hijau lagi ya kan. Terus apalagi ya bank ada juga bank KBMI 1 gitu. Jadi
merah sari, abis itu hijau lagi. Nah jadi maksudnya saham-saham yang saya pilih itu dan yang saya pegang memang satu yang tadi ya punya fundamentalnya bagus, punya growth story yang menarik, kemudian valuasinya juga terdiskon, dan yang ketiga yang saya cek adalah ya memang dari awal dia tidak ada hubungan dengan masuk atau keluarnya MSCI, karena memang dia tidak mengejar ke arah sana, ya kan. Nah jadi orang tidak berekspektasi saham ini akan naik karena MSCI, tapi orang memang berekspektasi saham ini karena emang kinerjanya gitu. Nah itu yang kalau saya lihat sih ngebedain ya antara dinamika yang terjadi selama 1 minggu ini, Kak Rizka. Dan itu udah Kak Rifan pegang dari tahun lalu, dari semua sektor yang tahan badai ini? Beberapa ada yang tahun lalu, beberapa ada yang baru hitungan bulan lah. Oh, baru akhir tahun lalu gitu. Jadi kayak masih hitungan 3 bulan, 4 bulan, dan itu ya puji Tuhannya ya memang anti badai gitu kan. Nah terus nasib yang saham Kongloi gimana Kak? Sampai sekarang diapain nih? Saya nggak pegang saham Konglo. Oh udah nggak ada ya? Emang dari tahun lalu saya nggak pegang saham Konglo. Makanya saya kalau tahun lalu tuh ya kadang ada yang bilang di sosial media nggak adaptif lah, nggak ikutin perkembangan zaman. Saya bilang emang cuan cuma dari saham Konglo aja. Saya bisa kok cuan dari saham yang di luar itu. Nah terus saya bercandain gini, Rizka, emang saham SCMA bukan saham Konglo? Saham Konglo loh. Saham Konglo juga, ya kan? Cuma valuasinya masih masuk akal pas saya beli, bukan valuasi yang PI ratusan kali gitu kan. Makanya saya kadang plesetinnya gitu, ya kan. Saya tetap pegang saham Konglo, cuman bukan Konglo yang itu. Konglo yang saya pegang, Konglo yang ini. Ini luar biasa ya, Kak Rifan berarti gak FOMO ya ngikutinnya. Tahun lalu kan ibaratnya tahunnya Konglo gitu kan. Iya. Dan kalau menurut Kak Rifan dengan adanya situasi kayak gini akan ada akhir dari Konglo gak sih? Atau? Ya, jadi kalau sekarang saya lihat market kepecah dua ya. Jadi ada yang masih believer dengan saham-saham Konglo, ada yang udahlah gue gak mau main saham Konglo lagi, ambil risiko lagi lah, udah ke yang fundamental. Kalau menurut saya sih akan kepecah dua. Nah kalau ditanya apakah this is end of saham Konglo, jawaban saya selalu gini, Rizka. Terlepas dari saham ini adalah saham Konglo atau bukan, tapi kalau misalkan valuasi daripada perusahaan ini tidak sejalan dengan growth-nya dia, sooner or later harga sahamnya akan burst, akan jatuh. Dan itu yang mungkin kita bisa lihat dalam beberapa waktu belakangan ini. Saham-saham, saya nggak bilang semua Konglo. Ada beberapa saham Konglo yang saya lihat ya cuman narasinya masuk MSCI, tapi tidak dibarengi dengan kinerjanya. Ya begitu sekarang dia jatuh, ya dia akan sulit untuk bangkit lagi. Tapi ya saya harus akui ada juga kok saham Konglo yang memang dia punya fundamental, punya growth story, punya unlock value yang mungkin bisa di reveal di masa yang akan datang, mungkin dia akan balik lagi. Jadi menurut saya akan kepecah dua nih sekarang. Akan kelihatan mana saham Konglo yang memang dia akan bangkit lagi, dan mana saham Konglo yang mungkin ya udah akan terus di bawah. Apalagi gitu. ada pengetatan regulasi juga, jadi pasti semuanya akan terfilter lah ya. Nah itu dia tuh, begitu udah dibuka ya kan free floatnya, oh ternyata dari misalkan nih dari 20% free float, oh ternyata cuma 3% nih yang free float. Nah itu kan ya harus, ya si emiten harus berpikir ulang lah gimana cara supaya bisa comply dengan MSCI gitu. Berarti pas badai MSCI kemarin tidak ada yang di cut loss ya? Kerugian berarti bisa cuma berapa persen dong? Malah kemarin saya hitung, Rizka. Jadi pas MSCI tanggal 28 dan tanggal 29, saya itu secara year to date sempat turun dari plus 5% jadi plus 3%. Berarti ada downside 2%, tapi masih plus tuh, ya kan year to date nih. Nah, baru banget kemarin itu saya hitung ternyata sekarang saya sudah plus 8%. Wow. Nah, itu loh, jadi within a week gitu. Karena ternyata ya saham-saham yang saya pegang itu malah reboundnya lebih cepat daripada ekspektasi saya sendiri. Saya pokoknya gitu, saya bilang nggak usah naik deh. Nggak turun aja udah bagus banget, bener kan? Di saat ESG-nya beng. Saya bilang nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah ngarepin cuan gede-gede dulu sekarang. Yang penting
kalau dia turun pun turunnya juga masih yang wajar, itu buat saya udah oke banget gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya gitu loh. Malah saham-saham ya fundamental sekarang banyak yang malah hijau gitu. Berarti sempat ini juga nggak dapat peluang juga nggak dari momen badai MSCI kemarin? Ya, jadi ada beberapa saham yang diskon ya, ambil juga. Oh iya, Gitu. nyerok-nyerok juga ya. Iya. Dari sektor-sektor mana aja sama yang tadi? Sama kayak tadi Oh, gitu. Cuman gitu. ya ada yang dapat, ada yang nggak dapat karena saya kadang nawarnya kesadisan juga. Jadi udah trading hold nih, ya kan saya tawar di bawahnya lagi, nggak dapat. Terus yang bikin Kak Rifan tuh bisa tenang gitu ya selama proses badai kemarin, kenapa? Apa sih yang bisa bikin tenang? Apakah kepercayaan yang luar biasa terhadap saham-saham yang Kak Rifan pegang atau apa? Mungkin karena udah tahan banting kali ya. Karena kan tahun lalu kita juga sempat 2 kali trading hold. Buat saya kayak tahun lalu tuh lebih mengerikan daripada tahun ini. To be honest ya, from my perspective ya. Begitu reciprocal tarif Trump April 2025, itu buat saya deg-degan. Ya kan? Kalau sekarang MSCI ya karena memang satu ya saham-saham yang saya pegang itu tidak terafiliasi atau tidak ngaruh lah dengan keluar masuk kayak MSCI. Yang kedua ya setelah kita dapat informasi kita tahu bahwa oh ternyata yang permintaan MSCI ini adalah technical bukan fundamental. It just a matter of transparansi dan likuiditas, udah itu doang, ya kan? Dan masa sih regulator kita nggak bisa menuin ini? Harusnya bisa dong. Jadi dari situ saya melihat bahwa oh ya berarti ini adalah panik yang berlebihan, ya kan? Ya memang buat yang tadi pegang saham-saham Konglo itu pasti ketar-ketir. Kenapa? Karena kan narasinya dibangun atas itu. Oh ini akan masuk ke dalam indeks MSCI kalau mencapai harga sekian, ya kan? Nah begitu hipotesanya patah atau tertunda lah mungkin gitu ya, ya pasti akan panik. Tapi kalau misalkan saham-saham yang tidak ada hubungannya, ya udah itu peluang gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Dan yang panik tuh sebenarnya lebih ke retail dalam negeri atau asing juga? Nah ini menarik. Jadi kalau yang di saham Konglo itu memang dua-duanya. Ya pasti ada yang asing keluar dan domestik juga keluar. Cuman kalau saya nilai yang paling panik itu udah pasti domestik yang pakai margin. Itu paniknya pasti combo. Nah, kalau mungkin misalkan nih ada yang pegang saham Konglo, katakanlah misalkan 100 juta, tapi dana dia 1 miliar misalkan. Berarti kan itu cuma 10% dari dia punya portfolio. Mungkin cuma keringet dingin, tapi nggak yang sampai stres. Tapi kalau bayangin dia punya 100 juta, dia pakai leverage 1:1, dia beli 200 juta. Ya bisa dibayangkan kan, pasti bukan cuma keringet dingin, itu pasti udah mimpi buruk. Gitu loh. Ya ini saya tidak bermaksud untuk nanti takutnya ada komen insensitif atau apa. Cuman saya tuh gatel sebenarnya. Tahun lalu tuh saya mungkin bisa dibilang salah satu edukator atau investor yang ya udah sering menyuarakan gitu. Maksudnya hati-hati bahwa ya kenaikan IHSG dari 6.000 ke 8.000 abis itu naik lagi ke 9.000 ini kan tergolong cepat dan ya didominasi oleh ya saham-saham Konglo tadi. Saya bukan against saham Konglo ya sekali lagi, maksudnya saya cuma merasa bahwa kenaikannya ini tidak wajar dan saya kalau misalkan merasa tidak wajar ya saya akan pasang strategi untuk lebih defensif, lebih hati-hati. Makanya kenapa saya juga nggak all in, tetap ada porsi waktu itu sekitar 30% cash. Jadi by the time, itu mungkin juga menjawab pertanyaan tadi kenapa bisa nggak panik, karena saya pegang cash. Nah itu cash itu sangat-sangat penting buat jaga psikologis kita. Kalau misalkan terjadi market crash, orang yang panik selain yang pakai margin adalah yang tidak punya cash. Tapi kalau misalkan kita punya cash, kita punya pilihan. Mau kita serok bisa, kita diem pun juga nggak apa-apa. Karena yang penting kita punya cash gitu loh. Ya. Jadi dari 100% itu alokasiin, itu tuh udah pasti mengalokasikan 30% tuh buat saat cash. Saat itu. Okay. Karena saya merasa tidak nyaman. Dengan IHSG 9.000
ya kan, dan didominasi oleh saham-saham konglo membuat saya tidak nyaman. Menarik ya, Kayak padahal itu. banyak yang optimistis loh. dengan Dan situasi sekarang 9.000. sebaliknya. Nah Iya. ini lucu sih, memang tahun lalu ya banyak beroptimis banget kan. Oh, parah. Bahkan sebenarnya kalau dilihat di TikTok kok tiba-tiba banyak banget kreator-kreator yang seolah-olah jadi mentor Hero-nya. saham Oh, iya. gitu kan, gue jago gitu loh. Wah, itu menurut saya udah euforia parah gitu kan. Nah, saya malah takut. Tapi sekarang tuh sebaliknya. Kalau dilihat sosial media, IHSG berduka, ya kripto juga lagi turun kan, kripto berduka bla bla bla. Kayak sekarang nih seolah-olah kayak lagi jelek banget. Saya malah ngeliat sebaliknya. Loh, kok saya malah ngeliat ini saya optimis sekarang. Seriously. Gimana persepsi, maksudnya dari persepsi Karipan kenapa lebih optimis? Satu, karena tadi saya tahu bahwa regulator kita, saya percaya dengan regulator kita akan mampu memenuhi persyaratan dari MSCI. Dan bahkan sooner daripada yang dimintanya Mei akan diberikan Maret. Itu buat saya saya appreciate tuh dengan leadership yang baru kan. Itu satu. Yang kedua adalah ya tadi, oke lah berita negatif apa kayak hari ini Moody's keluar, ya udah kelihatan udah kepresin IHSG turun 2%, tapi saya punya saham ya turunnya biasa aja gitu kan. Nah, tapi saya lihat lebih ke arah ekonomi kita sih. Saya termasuk mungkin yang percaya bahwa ya tahun 2026 ini kita punya ekonomi akan lebih baik dibandingkan dengan 2025. Kalau 2025 narasi yang beredar adalah PHK di mana-mana, kemudian bahkan sempat kita mencatatkan deflasi. Nah, tahun ini kalau kita lihat secara data, inflasi kita ada di 2,9%, which is good, ya kan. Terus kemudian kita punya PMI manufaktur di atas 50, kita punya indeks keyakinan konsumen di atas 100, dan tren suku bunga juga dalam tren menurun, ya kan. Buat saya, ya tahun ini akan lebih baik gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belum lagi dengan likuiditas yang digelontorkan Pak Purbaya, ya kan. Nah, M2 supply atau money supply 2 juga sekarang lagi tinggi. Menurut saya itu akan menggairahkan kita punya ekonomi. Ancamannya sebenarnya kalau saya lihat di luar MSCI, satu ya misalkan tensi geopolitik, yaitu kita harus tetap waspada lah ya dengan Susah dikontrol juga ya, susah udah dikontrol, global kan. ya susah dikontrol juga global ya kan. Dan yang kedua yang kemarin saya mention itu adalah soal IHSG 9.000 ini, dan ternyata satu balon udah meletus. Ya udah, berarti kalau buat saya risiko yang harus saya perhatikan adalah ya tinggal Amerika aja. Nah, apalagi kemarin kan ya Jeremy Powell akan digantikan oleh Kevin Walsh yang lebih hawkish. Mungkin itu aja sih kalau yang saya lihat tantangannya gitu. Oke. Tapi as a whole saya lihat domestik kita kuat, dan ya saya termasuk yang optimis malah sekarang. Justru gitu. sangat percaya diri dengan fondasi ekonomi kita tuh udah kuat, dan justru dengan adanya, jadi tinggal menunggu dari MSCI ini Ya. itu akan jadi semakin memperkuat gitu ya. Betul. Pasar modal Indonesia Betul. juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu termasuk yang percaya bahwa kita akan tetap di emerging market, atau kamu termasuk yang percaya kita akan turun ke frontier market? Silahkan dijawab ya pertanyaan dari Karipan. Tapi sebagai investor itu kita harus optimis dong. ya nggak sih? Optimis. Kalau saya sih optimis ya. Jangan gampang menyerah gitu ya kan Iya. dengan situasi. Ini adalah siklus kan, market crash yang kayak gini. Iya. Ini badai-badai yang biasa juga. Maksudnya ya kedepannya mungkin akan ada lagi, Iya. tapi dengan peristiwa yang berbeda aja. Peristiwa yang berbeda aja, betul. Dan jujur ya kalau nggak ada crash-crash kayak gini, ya kita susah cari peluang di market. Ya kayak kemarin lah, misalkan kayak IHSG di 9.000, ya kita relatif lebih susah. Ya kan, tapi begitu kemarin tadi hold 2 kali plus hari Senin IHSG turun 5%, peluangnya jadi lebih banyak. Justru itu kan maksudnya kita itu bisa dapat peluang itu justru saat momentum-momentum COVID lah, momentum-momentum ketika Trump mengumumkan reciprocal tarif lah, momentum-momentum ketika terjadi perang Rusia-Ukraine lah, momentum seperti MSCI ini. Momentum-momentum itu yang harus kita tangkap, Siska. Itulah permain gamenya justru di situ Di ya. situ. Berani nggak kita Sebagai- against the psychology? Ya kan, balik lagi kalau kata Opa Warren Buffett kan, ya be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Nah sekarang kalau saya lihat di sosial media, sekarang semua lagi pada takut ya, narasi-narasi gitu kan. Oh berarti harus saya malah optimis
sekarang gitu. Pantes kalau deket Karifan tuh positive vibes banget ya. Kayak tidak perlu panik gitu. Iyalah. Dia harus optimis gitu. Berarti apa nih langkah-langkah dan strategi yang bisa dilakukan oleh retail sekarang? Boleh secara fundamental lah ya, langsung kita kasih tips ya. Ya, satu jangan pakai margin, udah itu dulu. Itu udah mengeliminir 50% apa namanya kemungkinan untuk stres. Itu menurut saya kesalahan paling fatal itu adalah ya pakai margin. Ya, jadi menurut saya jangan dulu lah gitu. Ya kecuali misalkan emang pakai margin sebenarnya oke. Cuman kalau misalkan emang di saham yang emang apa ya, yang emang punya fundamental, emang under value, it's okay sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita pakai margin dan untuk ngejar saham-saham yang udah begini, wah gila itu sih nekat sih menurut saya gitu kan, tanpa perhitungan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah ya jadikan ini sebagai wake up call. Jadi kalau misalkan di tahun lalu atau sebelum MSCI ini mungkin teman-teman di sini ya cuman beli saham karena ikut teman atau karena kata si influencer ini dia bakal masuk MSCI atau apapun itulah ya. Ya ini mungkin jadi wake up call. Tetap pelajari ya fundamental perusahaan ini, tetap pelajari ya kinerja perusahaan ini apa, tetap pelajari unlock value dari perusahaan ini atau growth story-nya ke depan apa, ya kan. Dan kalau misalkan kita sudah mengerjakan PR-nya tadi, kita nih jadi kenal sama perusahaan ini. Ya kalau misalkan kita kenal perusahaan ini, mau harga sahamnya turun kita nggak akan panik. Ya kalau misalkan saya tadi nggak kenal sebenarnya SMA itu bisnisnya apa sih? Oh saya cuma taunya misalkan cuma SCTV, Indosiar, Liputan 6. Kalau cuma saya tahu itu doang, ya mungkin saya akan panik. Tapi ternyata saya tahu kenapa misalkan labanya sempat turun. Oh saya tahu kenapa video.com-nya masih merah. Ya saya tahu ada story di balik itu. Ya kan, dan kalau misalkan kita tahu growth story-nya apa, unlock value-nya apa, kita tuh akan jauh lebih tenang. Dan ya tadi valuasi perusahaan ini tuh fair value-nya di berapa. Ya kalau misalkan kita tahu ini fair value-nya di 400 tapi saya beli di 150 meskipun dia turun ke 120, buat saya itu diskon. Nah itu sih kalau pendekatan saya Rizka. Jadi again mungkin buat saya teman-teman ya jadikan ini sebagai wake up call. Dan saya cuma pengen bilang tidak ada investor besar yang tidak pernah rugi. Semua investor besar itu pasti pernah rugi. Tinggal masalah ini kamu mau bangkit atau kamu mau menyerah. Ih, keren. Dan untuk reformasi pasar modal yang diharapkan seorang investor tuh seperti apa sih? Satu yang pasti ya harus lebih transparan lah ya. Saya sih sebenarnya setuju kalau misalkan data-data kepemilikan saham itu harus lebih transparan, itu satu. Ya yang kedua ya tolong buat regulator di sini ya kalau misalkan ada yang pom-pom saham tolong untuk ditindaklanjuti. Ya maksudnya itu kan cukup meresahkan sebenarnya. Ya, saya nggak bilang hanya satu atau dua ya, tapi maksudnya ya banyak pihak lah. Ya, itu harus diseriusi, ya kan. Yang ketiga adalah ya jangan terlalu banyak aturan-aturan. Misalkan kayak FCA menurut saya tuh udah waktunya untuk ditinjau ulang. Karena kalau terlalu banyak regulasi, Rizka, investor asing tuh males, ya kan. Saham naik, suspend, masuk UMA, ya begitu UMA ntar harganya mestinya naik lagi turun, ya kan, tapi giliran saham turun kok nggak di suspend gitu kan. Nah maksud saya ya ya regulasi itu perlu tapi juga jangan terlalu ketat banget, karena kalau terlalu ketat banget likuiditas itu nggak akan terjadi. Kita nggak bisa ngelihat bursa kita value transaction-nya per hari mencapai 30 triliun, 40 triliun, 50 triliun, itu susah kalau terlalu banyak regulasi. Nah tapi gimana caranya supaya nggak terlalu banyak regulasi? Benerin di awal, pas IPO diperketat. Nah kalau sekarang yang saya lihat IPO itu gampang sekali, jadi kayak seolah-olah ngejar target doang, yang penting harus 70 atau 80 gitu loh. Akhirnya kan banyak emiten-emiten yang menurut saya nggak layak IPO, tapi di IPO kan demi mengejar target. Nah itu kan akhirnya karena saringan masuknya nggak bagus, ya kan, akhirnya di belakang banyak yang aneh-aneh. Yang tadi kita bahas gorengan lah segala macam. Tapi gimana kalau misalkan di awal ini filternya udah bagus, ke belakangnya nggak perlu ada aturan-aturan yang terlalu mengekang. Ya kan, jadi safety-nya dapet,
ya, tapi likuiditasnya juga dapat. Nah, kalau kita udah mencapai tahap itu, harusnya kita akan jauh lebih tenang untuk invest di pasar saham Indonesia. Iya, semakin banyak investornya juga merasa terlindungi, pasar modal pun juga akhirnya bisa lebih baik lagi gitu kan ke depannya. Betul. Oke, Kak Rifan terima kasih banyak ya Thank you. atas semangatnya nih biar teman-teman juga nggak ada yang menyerah ya di situasi-situasi kayak gini. Kak Rifan aja, wih optimis banget dan penuh dengan semangat ya Harus. dengan situasi kayak gini. Oke kalau begitu nanti kita semoga bisa ngobrol lagi ya Siap. di lain waktu dan kesempatan. Dan demikian untuk Cuanomics kali ini, sampai jumpa.